Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yetika Febrianti dengan nomor BP 2010 55 20 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah saya pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul Promotion Strategy. Di sini dosen pengampu untuk mata kuliah manajemen pemasaran yaitu Ibu Winnie Alma Marlina STMM. Pada promotion strategi, saya akan membahas mengenai designing and managing EMC atau Integrated Marketing Communication. Nah, di sini komunikasi pemasaran atau marketing communication merupakan sarana di mana perusahaan berusaha untuk menginformasikan dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka pasarkan. Nah, tujuan untuk memperkenalkan atau menginformasikan ini agar konsumen atau calon konsumen tahu dengan produk apa yang perusahaan atau pihak pemasar pasarkan. Nah, jadi jika pihak konsumen atau calon konsumen telah mengenal produknya, mereka akan membeli atau berminat untuk membeli produk yang dipasarkan ini. Jika telah membeli produk, jika satu orang dan satu orangnya lagi akan tertarik untuk membeli secara terus-menerus, maka perusahaan akan mengalami peningkatan penjualan dan nantinya juga akan meningkatkan laba bagi perusahaan. Selanjutnya, bauran komunikasi pemasaran. Apa saja sih yang menjadi bauran komunikasi pemasaran? Nah, yang pertama ada iklan. Iklan ini bisa bisa dilihat di televisi, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu untuk memperkenalkan produk atau merek yang dipasarkan kepada konsumen agar konsumen lebih kenal dengan produk atau merek perusahaan ini. Jika konsumen telah kenal, mereka akan tertarik untuk membeli. Di iklan juga pastinya juga memberikan hal-hal positif yang akan didapatkan jika membeli produk ini. Nah, jika konsumen tertarik, maka konsumen akan membelinya. Nah, selanjutnya ada promosi penjualan. Nah, di promosi penjualan ini pihak perusahaan akan memberikan promo kepada konsumen, bisa melalui potongan harga atau diskon, bisa memberikan bonus dan lain sebagainya yang nantinya yang bertujuan untuk menarik minat konsumen ini. Nah, bauran komunikasi pemasaran ini yang selanjutnya juga bisa dari acara atau pengalaman tertentu yang berkaitan dengan pemasaran produk atau merek mereka ini. Jadi kalau udah pernah berpengalaman untuk acara atau mengisi sebuah acara atau dari acara-acara sebelumnya, nah itu bisa jadi rekomendasi untuk melakukan pemasaran ini. Nah, yang tak kalah penting juga yaitu adanya hubungan masyarakat dan publisitas. Maksudnya di sini pihak pemasar harus mempunyai hubungan dengan masyarakat. Nah, mengapa demikian? Karena tujuan pemasaran produk ini itu masyarakat. Jadi harus ada komunikasi yang baik dengan masyarakat agar masyarakat ini tertarik untuk membeli produknya. Nah, selanjutnya ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini yaitu pemasaran dari pihak pemasar langsung kepada konsumennya tanpa melalui perantara-perantara lainnya seperti pendistribusi lainnya. Selanjutnya pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif ini merupakan pemasaran yang melibatkan interaksi antara pihak pemasar dengan konsumennya ini. Jadi
Di komunikasi pemasaran ini bisa jadi ada negosiasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, pemasaran dari mulut ke mulut ini, pihak pemasar sangat mengharapkan loyalitas dari pelanggan yang sebelumnya. Jika produk yang dihasilkan perusahaan dengan kualitas bagus, maka konsumen yang sudah pernah membeli akan mempromosikan secara sukarela kepada rekan-rekannya, keluarga, dan orang-orang yang berada di dekat dia. Jadi bisa kayak berantai gitu. Satu orang memberikan informasi kepada orang lain, memberikan rekomendasi produk ini, dan orang yang diberikan rekomendasi ini akan tertarik juga untuk membeli produk yang direkomendasikan keluarganya ini. Nah, yang terakhir ada penjualan personal. Penjualan personal ini itu penjualannya itu langsung dari pihak perusahaan kepada konsumen. Uh, tan- in, Pemasar ini berdiri sendiri tanpa adanya pihak pemasar lainnya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif? Yang pertama itu, konsumen harus tepat dan konsumen yang tepat, pesan dan tepat tempat saat penyampaian informasi atau pemberian komunikasi produk yang akan dipasarkan. Di sini konsumen harus pesan yang disampaikan dari pihak pemasar kepada konsumen itu harus tepat. Jadi kalau kalau pihak pemasar menyampaikan poin-poin mengenai kelebihan dari produknya, itu tuh harus sampai kepada konsumennya agar konsumen paham dengan produk apa yang sedang dipasarkan, dan jika berminat mereka akan membeli produk itu. Selanjutnya, iklan itu menyebabkan konsumen memberi perhatian pada iklan tetapi tidak mengalihkan perhatian pelanggan dari pesan yang dimaksud. Yang ketiga, iklan tepat mencerminkan perilaku dan tingkat pemahaman konsumen terhadap produk dan merek. Yang keempat, iklan itu mengkondisikan merek dengan benar berdasarkan titik perbedaan atau POD dan titik paritas yang diinginkan dan dapat dihantarkan. Yang kelima, iklan tersebut memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek. Nah, jadi kalau misalnya pesan yang disampaikan pihak pemasar itu telah sampai ke konsumennya, itu akan menarik minat dari konsumen untuk membeli produk tersebut. Kalau sudah termotivasi konsumennya untuk membeli produk itu, pasti konsumennya secara langsung akan membeli produk itu, akan tertarik membeli produk itu. Dan itulah yang diharapkan oleh perusahaan agar konsumen berminat untuk membeli produk mereka. Dan yang terakhir, iklan tersebut dapat menciptakan asosiasi merek yang kuat sehingga memberikan pengaruh ketika konsumen akan melakukan pembelian. Nah, di sini buat produk-produk yang telah brand awareness atau produk merek produknya itu udah dikenal oleh masyarakat. Nah, pasti masyarakat udah kenal nih produknya itu bagus. Pasti kalau kayak beli minuman atau kotak-kotak itu seperti Tupperware, nah itu tuh kan udah mempunyai brand yang bagus tuh di hati masyarakat. Jadi masyarakat udah tahu kualitasnya. Nah, mereka nggak meragukan lagi mengenai kualitas. Jadi mereka tertarik untuk membeli produk itu. Selanjutnya, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Yang pertama ada pembeli potensial, penggunaan saat ini, pengambilan keputusan, dan pemberi pengaruh perorangan, kelompok masyarakat tertentu, dan masyarakat umum.
Dan yang keempat, profil dari pemirsa sasaran. Nah, selanjutnya menentukan tujuan. Tujuan di sini maksudnya tujuan dari memasarkan produk atau merek ini. Yang pertama untuk kebutuhan kategori. Kebutuhan kategori ini ada kebutuhan-kebutuhan yang telah dikategorikan oleh pihak pemasar. Yang kedua, menciptakan kesadaran merek. Menciptakan kesadaran merek ini menempatkan di hati masyarakat bahwa merek dari perusahaan ini bagus, produk-produknya bagus, dan membuat brand awareness merek uh, di di kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada sikap merek. Bagaimana sikap masyarakat terhadap merek yang telah dipasarkan. Dan yang keempat, maksud pembelian merek. Maksud pembelian merek ini gimana sih gitu. Jadi pembelian merek ini kadang kan udah ada satu mereknya, kalau misalnya ada karena merek ini udah bagus, jadi ingin membuka cabang di berbagai daerah. Nah, orang yang ingin membuka cabang di daerah-daerah lainnya itu membeli merek untuk mengembangkan usaha brand itu untuk cabang yang di daerah-daerah lainnya itu. Nah, selanjutnya merancang komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan memerlukan 3 penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, apa yang harus dikatakan. Nah, yang harus dikatakan kepada konsumen ini disebut juga dengan strategi pesan. Bagaimana cara pesan yang ingin disampaikan pemasar ini sampai kepada konsumen agar konsumen paham apa kelebihan-kelebihan dari produk dan merek ini. Yang kedua, bagaimana mengatakannya. Bagaimana mengatakannya ini berkaitan dengan strategi kreatif. Semakin kreatif penyampaian dari pihak pemasar, maka hal ini akan menarik minat konsumen untuk membeli produk ini. Nah, yang terakhir, siapa yang harus mengatakannya? Ini merupakan sumber pesan yang harus mengatakannya lebih baik pihak pemasar yang lebih luas wawasannya dan cakap dalam berkomunikasi. Jadi apa yang ingin disampaikannya itu sampai kepada konsumen. Jadi lebih tepat sasaran apa yang disampaikan itu. Sebaiknya yang menyampaikan pesan atau memberikan informasi ini adalah pihak pemasar yang lebih cakap dalam berbicara. Nah, selanjutnya memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini ada dua jenis. Yang pertama, saluran komunikasi pribadi. Bisa melalui tatap muka personal, melalui email, telepon, surat, dan saluran penasehat atau wiraniaga. Selanjutnya ada saluran ahli, saluran sosial, yaitu bisa jadi dari saluran sosial ini bisa jadi tetangga, teman, anggota keluarga, rekan kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu saluran komunikasi non pribadi. Di sini bisa melalui media yaitu media cetak seperti majalah, koran, bisa melalui siaran radio, siaran TV, melalui channel YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya melalui promosi penjualan, bisa memberikan sampel di sini maksudnya contohnya itu makanan. Sebelum memasarkan produk kepada konsumen, pihak pemasar memberikan tester nih berupa makanannya kepada calon konsumennya. Jika enak, pasti konsumennya akan tertarik untuk membeli.
selanjutnya bisa memberikan kupon dan lain sebagainya. Bisa dari saluran komunikasi non pribadi ini bisa juga berasal dari hubungan dengan masyarakat. Menetapkan anggaran komunikasi pemasaran. Yang pertama dengan metode yang terjangkau. Yang kedua dengan metode persentase penjualan, metode paritas kompetitif, dan metode tujuan dan tugas. Selanjutnya mengenai materi managing mass communication yang berupa advertising, sales promotion, event and experience, and public relation. Mengembangkan dan mengelola program iklan. Iklan atau advertising merupakan semua bentuk terbayar atas presentasi non pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan ini bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun referensi merek atau mendidik orang. Dalam mengembangkan program iklan, manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. Lalu mereka dapat menginginkan 5 keputusan utama yang dikenal dengan 5M, yaitu mission, money, message, media, and measurement. Nah, selanjutnya menentukan tujuan dari iklan ini. Tujuan iklan itu yang pertama informatif advertising, yaitu iklan yang memberikan informasi. Yang kedua persuasive advertising, yaitu iklan yang mengajak. Yang ketiga yaitu reminder advertising, yaitu iklan yang berisi peringatan atau berfungsi sebagai pengingat. Yang keempat yaitu reinforcement advertising, yaitu iklan yang menguatkan. Selanjutnya ada tempat-tempat iklan. Iklan ini biasanya berada di papan iklan. Papan iklan ini bisa billboard dan lain sebagainya. Spanduk bisa jadi juga. Yang kedua, ruang publik. Di ruang publik selanjutnya ada titik pembelian dan pengevaluasi media alternatif. Selanjutnya promosi penjualan. Menurut Hanafi, promosi penjualan merupakan program dan penawaran khusus dalam jangka pendek yang dirancang untuk memikat para konsumen yang kebanyakan langsung kepada konsumen akhir yang terkait pengambil keputusan pengembalian yang positif. Promosi ini seringkali menghabiskan banyak biaya, tetapi banyak yang menganggap bahwa pengaruhnya ini sangat besar terhadap keputusan konsumen. Promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen, bisa dari sampel, kupon, penawaran, pengembalian uang dana tunai, potongan harga, premi, hadiah, penghargaan, percobaan gratis, garansi promosi yang berkaitan, promosi silang, tampilan titik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tujuan promosi penjualan. Apa sih tujuan dari promosi penjualan ini? Dalam Kotler 2008 menjelaskan tujuan promosi penjualan sangat beragam. Penjualan bisa menggunakan promosi pelanggan untuk mendorong pembelian pelanggan jangka pendek atau meningkatkan hubungan pelanggan jangka panjang. Promosi penjualan biasanya digunakan bersama iklan, penjualan personal, atau sarana bauran promosi lainnya. Promosi konsumen biasanya harus diiklankan secara umum.
daripada hanya menciptakan penjualan jangka pendek atau penukaran merek sementara. Promosi penjualan harus memperkuat posisi produk atau jasa dan membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Jika dirancang dengan benar, semua sarana promosi penjualan mempunyai potensi untuk membangun gairah jangka pendek maupun hubungan konsumen jangka panjang. Nah, uh, cara mempromosikan produk atau merek ini bisa juga dengan mensponsori acara. Nah, tujuan mensponsori acara ini yang pertama untuk mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Yang ketiga, meningkatkan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci. Yang keempat, memperkuat citra korporat. Yang kelima, menciptakan pengalaman dan meningkatkan dan membangkitkan perasaan. Selanjutnya, mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. Selanjutnya, untuk menghibur klien kunci atau memberi penghargaan pada karyawan kunci. Dan yang terakhir, untuk menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi. Nah, jadi di sini bisa untuk meningkatkan peluang promosi dari produk atau merek ini. Dan selanjutnya ada public relation atau hubungan masyarakat. Definisi public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antar organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Nah, perusahaan ini harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berminat. Masyarakat adalah semua kelompok yang memiliki minat aktual atau potensial yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Hubungan masyarakat meliputi berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra produk individual perusahaan. Fungsi utama public relation atau hubungan dengan masyarakat. Yang pertama, menjalin hubungan pers atau press relation. Yang kedua, sebagai publisitas produk atau produk publicity. Yang ketiga, untuk publikasi perusahaan atau public affairs. Yang keempat, untuk melobi atau lobbying. Yang kelima, untuk menjalin hubungan dengan investor atau investor relation. Dan yang terakhir, untuk pengembangan produk atau product development. Nah, selanjutnya apa saja sih media utama public relation atau hubungan masyarakat? Yang pertama bisa dari berita atau bisa disebut juga dengan news. Di berita ini bisa memberikan informasi mengenai produk atau merek yang ingin dipasarkan. Bisa dengan pidato atau speech, dengan pada acara spesial atau special event, written material, audiovisual material, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada managing digital communication, bisa melalui online, sosial media, dan mobile. Nah, online marketing atau communication option ini bisa dengan menggunakan website, search ads, display ads, email, dan lain sebagainya.
Nah, jika menggunakan sosial media, di sini maksudnya konsumen akan men-share berupa teks, gambar, audio, dan video yang berisikan promosi. Nah, jadi nggak harus berupa video, jadi gambar atau audio juga mampu uh, mm, menarik minat konsumen nih. Nggak, tapi sebaiknya menggunakan video agar ada gambarnya, ada suaranya. Jadi lebih efektifnya itu menggunakan video. Nah, jika menggunakan sosial media ini bisa dengan online communities atau di forum, di blog di YouTube, di blog internet dan social networks lainnya. Yang selanjutnya ada mobile marketing. Mobile marketing cukup menggunakan smartphone dan tabel. Para marketing memiliki kemampuan untuk memberikan pesan tentang produk atau jasa yang dijualnya. Nah, berikut ini ada 4 karakteristik dari mobile device. Yang pertama, secara unik dapat mengikat satu pengguna. Yang selanjutnya akan selalu aktif dan dibawa kemana saja. Selanjutnya, hal ini memungkinkan konsumsi langsung karena pada dasarnya merupakan saluran distribusi dengan sistem pembayaran. Dan yang terakhir, interaksi yang tinggi memberikan pengambilan interaksi yang tinggi diberikan untuk pengambilan foto atau pengambilan video. Materi selanjutnya ada direct marketing atau pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah penggunaan saluran konsumen langsung untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan layanan kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Nah, pemasaran langsung telah menjadi jalan yang tumbuh cepat. Sebagian respon terhadap biaya yang tinggi dan semakin meningkat untuk mencapai pasar bisnis. Nah, ada customer database. Banyak perusahaan pengacau pelanggan dengan database pelanggan. Milis pelanggan hanyalah sekumpulan nama, alamat, dan nomor telepon. Surat elektronik atau daftar email pelanggan mungkin benar-benar hanya nama dan alamat email. Akan tetapi, basis data pelanggan mengandung lebih banyak informasi diakumulasikan melalui transaksi pelanggan, informasi pendaftaran, pertanyaan telepon, dan kontak telepon dari pelanggan ini. Baiklah, hanya itu presentasi materi dari saya. Kalau ada kesalahan atau kesalahan dalam penyampaian kata-kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.